Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan barokah. Amin. Mari kita sama-sama baca suratul Fatihah sebagai pengantar juga ta'lim dan doa kita untuk kita, keluarga kita, orang tua kita, anak-anak turunan kita hingga akhir zaman, dan semua yang bersambung dengan kita, yang ada urusannya dengan kita, yang kita juga ada urusannya dengan mereka, yang kita ada hajat kepada mereka, mereka ada hajat pada kita, kita ada masalah pada mereka, mereka ada masalah pada kita, yang tersambung dengan kita, yang tersambung dengan seluruh orang-orang tua, keluarga dan anak turunan kita hingga akhir zaman, dan untuk segenap kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, untuk semua doa-doa yang dilantunkan oleh seluruh orang dari mulai yang paling dulu zaman Adam alaihissalatu wassalam hingga akhir zaman. Ala hadhin niyah wa likulli niyatin salihah wa likulli du'ain wa hajatin wa masailin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih seputar cerita para nabi, izinkan saya bercerita gitu ya tentang perjalanan juga diri saya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, agar bisa menjadi contoh yang bisa ditanya, bisa dilihat, dan saya membuka akses banyak sekali lewat sosial media tentang perjalanan saya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak menjadi sesuatu yang sifatnya utopia, tidak menjadi sesuatu yang sifatnya hanya sebuah mimpi belaka yang tidak bisa dites impian itu, hanya menjadi sebuah catatan saja tapi tidak bisa dilihat, tidak bisa dibaca. Saya kepengen sekali gitu ya, adik-adik saya, kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya tidak lagi menjadi manusia-manusia biasa di dalam urusan impian. Asli, no matter what, no matter how, nggak peduli apa dan siapa. Anda adalah seorang nenek-nenek tua kah? Usia 67 tahun kah? Yang tidak boleh bermimpi kemudian menjadi kepala daerah begitu? Karena usia udah 67 dan bukan siapa-siapa pula lagi, nggak ada urusannya. Nggak ada urusannya. Apalagi misalkan anak S1 politik, lulusan misalkan fakultas-fakultas atau jurusan-jurusan, atau kemudian kampus-kampus memang politik dan pemerintahan, apalagi tidak punya syarat pun. Judulnya adalah nggak ada masalah. Anda adalah seorang anak SMP, tapi punya cita-cita membangun kemudian perguruan tinggi. Terus masalahnya apa?
Ya kan saya masih SMP Pak Ustadz. Nggak ada masalah. Makanya ilmu yang harus dipelajari memang tuh ilmu omongan, ilmu kalimat, ilmu kata-kata. Dan Anda harus tahu, ini dia gudangnya, itu loh. Ini yang saya angkat ini, pabriknya. Ini yang saya genggam ini, adalah rumahnya. Belajarlah kata-kata, belajarlah omongan, belajarlah kalimat, bangun impian. Konten nomor 17. Demi Allah, nggak ada urusan. Saya di perjalanan cerita sama anak-anak. Mau kondisi gedebak-gedebuk kayak apapun, mau kondisi dilihat oleh kanan kiri depan belakang sepertinya makin jauh dari impian, tapi seorang pemimpi itu yang dilihat memang hanya impiannya. Nggak ada urusan sama apa yang terjadi, sama kejadian, nggak ada urusan. Bila saya hari ini bercerita dalam skop tanda petik triliun, sampai sini nih saya pengen rasanya gitu ngomong ya sama anak-anak muda, sama teman-teman, tapi kalau saya yang ngomong kesannya gimana gitu. Pengen ngomong sama teman-teman kaum muslimin muslimat gitu ya, di Indonesia khususnya gitu ya. Tapi kalau saya ngomong tuh kesannya gimana gitu. Bahwa Anda ini beruntung diajarin sama pengusaha asli triliunan. Disadari nggak sih gitu? Disadari nggak sih ada guru ngaji, guru Quran yang masih ngajar Anda semua, yang bayar pajaknya aja di atas 100 miliar. Di mana Anda bisa belajar dengan pengusaha beneran? Di mana ketemu juga enggak? Ngeliat mukanya aja enggak? Ayo sebut siapa? Ini loh. Masa tadi saya bilang saya minta izin ya gitu supaya apa ya? Supaya Anda tuh besar gitu loh. Tapi kalau saya ngomong hari ini, lalu Anda memang melihat saya hari ini, ya nggak ada yang bisa dipetik juga. Tapi kalau Anda ngikutin perjalanan saya, bahwa saya sama dengan Anda semua ketika saya memulai, bisa jadi bahkan saya lebih minus dibanding Anda semua, maka Anda akan besar perasaannya gitu loh. Bahwa apa yang diajarkan oleh Yusuf Mansur dengan izin Allah, bila kemudian Anda melakukan, Anda bisa. Saya tadi ngomong bukan riak, bukan sum'ah, bukan kemudian sombong, tapi please, ayo bersyukur. Proyek terbaru apartemen LRT City. Saya tidak punya pengetahuan. Kan saya sering bilang, pengetahuan penting tidak? Oh ya penting. Tapi kalau Anda mikirnya harus punya pengetahuan dulu, lah ya kapan Anda majunya? Lah ke sekolah aja lama, Pak. Emang nggak lama Pak sekolah? Emang nggak berasa lu sekolah lama banget? Terus jadi apa lo? Jangan jadikan pengetahuan juga Tuhan gitu. Artinya ada pengetahuan, insya Allah itu akan mengangkat. Tapi tidak ada pengetahuan, nggak ada masalah.
Sebelum kemudian di launching 16 November dengan izin Allah 2019 yang lalu. 5 tower loh. Hah? Sampai sini aja saya ngeliatin Indonesia. Aduh, konsentrasi Indonesia emang. Saya bilang kita mesti berjuang lebih lagi gitu loh. Kemarin kita teriak-teriak, mana pengusaha Indonesia, mana orang Indonesia, semua diambil sama orang lain. Ramenya di urusan yang begitu loh. Nggak nyadar tuh kemarin kita ngerilis itu proyek 4,5 triliun loh Pak. Dan hari ini yang punya proyek 4,5 triliun itu ngajar ngaji loh Bu. Bangun kebanggaannya bahwa umat Islam ini jaya. Kata siapa umat Islam ini nggak jaya? Kata siapa umat Islam ini payah? Dan itu kan baru satu. Dalam insya Allah 5 tahun ke depan ada 600 triliun. Saya nggak bercanda loh. Jangan pengusaha kulit kayak saya begini. Pengusaha mana juga sih yang punya proyek sampai 600 triliun? Ayo, mana coba? Lah bila itu nanti happening, bila itu nanti terwujud, saya dengan bangga mengatakan bukan that's me, tapi that's Allah. Itulah yang diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala di dalam Qur'annya. Qul, katakan gitu. Huwallahu ahad. Dialah Allah. Tapi kapan Anda akan bicara seperti itu? Nggak pernah. Yang Anda selalu bilang saya, kita, itu Pak, dia tuh orang yang berjasa buat saya. Tuh telunjuknya ke sana, ke sana. Paham nggak sampai sini? Dia tuh yang udah bayarin makanan saya, nggak pernah ke sono, nggak pernah ke atas, telunjuk, pergi sini. Padahal dari awal Rasulullah selalu menyenangi kalau sholat sunnah, kuliah, kulhu, kuliah, kulhu, kuliah, kulhu. Pertama untuk diferensiasi, untuk positioning. Yes, we are Muslim. So, yes, we are Abdullah. Kami hamba Allah. Yes. So, bagaimana? Yang kedua soal prinsip kul, kabarkan kepada dunia. Kan begitu. Huwallahu ahad. Dialah Allah. Oh, nggak punya apa-apa, nggak tahu apa-apa, nggak punya pengetahuan, nggak ada tanah, nggak punya tanah, nggak ada duit, nggak ada orang, nggak ada mitra, nggak ada yang bisa saya tanya, nggak ada yang bisa kemudian saya diskusi sama siapa gitu, nggak ada. Tapi kita menyimpan siapa? Menyimpan Al-Ahad. Huwallahu ahad. Saya masih ingat kok kita goret-goret di Antv itu zaman dulu. Nih, terbegini, terbegini, terbegini. Apapun itu sama judulnya. Sama judulnya. Bil wudu, sholat, 2 rakaat, minta sama Allah. Pagi tasbih, sholawat, istighfar. Sore sholawat, istighfar, tasbih, 4 surat, Yasin, Ar-Rahman, Waqiah, Al-Mulk. Itu saja. Lah kan ini hebat Pak. Anda mau jadi pengusaha mesti sekolah dulu di Boston, di Cambridge, di Harvard, sampai budak juga. Nggak semua orang bisa. Tapi kalau ambil wudhu semua bisa. Sholat 2 rakaat semua bisa. Yang nggak bisa yang nggak mau. Oh ente nggak ngerti juga boleh komat kamit biasa aja kok. Ente ngertinya apa? Nggak ngerti. Cuman gerakan doang. Saya mau alaf, jalan. Hebat nggak? Jalan udah. Saya ajarin satu mu'alaf. Pak Ustadz gimana caranya supaya saya bisa sholat? Ada kuota YouTube? Ada. Cari bagaimana tuh gerakan sholat. Pasang di depan Anda lalu ikutin gerakannya. Nggak apa-apa. Hebat nggak tuh? Hah? Saya nggak bisa baca Quran Pak Ustadz. Iya tapi kuping lu denger nggak? Denger Pak Ustadz. Ya udah download. Setiap mau denger Quran play. Sama. Jadi bukan siapa yang nggak bisa, semuanya bisa. Masalahnya mau nggak?
Kalau total project diperkirakan nih bisa sampai 1.000 triliun. Dan nggak nyari Pak, datang aja sendiri, ciung, 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 ciung. Emang juga tantangannya ada, tapi siapa sih nggak punya tantangan hari ini? Lo tidur aja ada tantangannya, nyamuk tantangan lo tidur, berisik anak tantangan lo tidur, tetangga ngomel-ngomel tantangan lo tidur ada tantangannya. Wajar aja kalau orang punya impian lalu ada tantangannya. Wajar tidak? Tulis, ayo. Biar ingat. Biar ingat. Tidur aja ada tantangannya. Tulis. Ayo tulis. Ayo disuruh tulis. Tidur aja ada tantangannya. Nyamuk, berisiknya anak. Betul tidak? Suara motor, apalagi panas kalau nggak punya AC. Tulis. Apalagi punya impian, pasti ada tantangannya. Orang pada bingung tuh sama saya. Ustadz kalau ngomong bayar pajak di atas 100 miliar, di atas 100 miliar. Paling dikit-dikitnya 50 miliar, beneran tuh. Lah, mengapa nggak beneran? Orang kan kita punya bebek selamat. Kita punya Waroweng Steak and Shake. Waroweng Steak and Shake itu pajak daerahnya Pak, 10% Pak. Langsung potong itu. Nggak ada cerita nggak potong, langsung potong. Nah kalau Waroweng Steak sama bebek selamat itu udah 1 triliun per tahun, 100 miliar kontribusi kita. Terima kasih. Belum Petren. Petren orang teriak-teriak, wah Petren mahal, pala lo mahal. Kita ini perusahaan bener, perusahaan yang di dalamnya ada pajak. Anda harus bahagia kalau bertransaksi pakai Petren. Kenapa? Karena Anda lah yang bayar listrik di seluruh Indonesia. Dengan Anda bayar listrik pakai Petren. Loh, kok bisa? Karena kita taat pajak. Ada urusan saya nggak ada bayar pajak. Tadi itu ada yang komen kan di Instagram saya tuh, tang gitu. Dia punya barang dagangan lain. Terus dagang di dagangan saya dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang mana dagangannya sama. Tapi karena saya mah bakal jadi presiden Republik Indonesia, insya Allah ngomong aja dulu susah amat. Jadi nggak kesel, seneng-seneng aja. Cuman saya kasih tahu, kenapa harga kita itu normal. Kita nggak pakai bakar-bakar duit. Kita pajak juga kita bayar. Dan kalau pajak bayar Pak, Anda harus senang. Kenapa? Barokah Pak. Berapa ya? Guru honorer di seluruh Indonesia itu Anda yang bayar. Loh kok saya yang bayar? Loh, kan Anda bayar pajak. Bisa nggak saya akal-akalin supaya kemudian pulsa jadi murah, token jadi murah? Insya Allah bisa. But I will not do it. Saya nggak akan melakukan itu. Kau mau pengen yang berkah. Lagian lo listrik bakal dipakai buat wudhu. Ngapain bercanda-bercanda? Ya kan? Listrik bayar listrik kan? Betul nggak? Betul nggak? Bayar listrik nggak? Bayar listrik dipakai buat apa? Dipakai buat wudhu. Salah satu diantaranya kan kita wudhu pakai listrik. Ini otaknya jalan nggak? Ibu kalau nggak ada listrik bisa wudhu nggak? Sekarang udah nggak ada sumur bos. Pakai saklar, pakai sekring, gitu kan? Kita nyalain dulu tuh sanyo, gitu kira-kira kan? Lah kalau lu di hulunya nggak barokah, sholat lu gimana? Listrik nyolong. Misal, ajak. Itu bayar pajak. Pulsa aja saya nggak mau pulsa yang upgrade. Padahal kalau mau ngakali itu kita beli pulsa yang upgrade. Saya bilang ya. Dah yang barokah aja lah. Lagian juga kalau disamain nggak bener juga kita lebih mahal. Biasa aja.
Saya pengen gitu loh, kita ini bangkit, kita ini bangun. Bisa jadi Anda hari ini adalah seorang apa? Terus apa orang yang lagi di PHK nggak boleh gitu punya impian? Nggak boleh doanya tinggi, doanya gede. Bukan cuman boleh jawabannya, tapi harus. Di PHK nih, justru ketika di PHK Anda berdoa yang benar sama Allah. Doanya pakai kisah Nabi Sulaiman. Sekali doa, zang, itu naik ke atas. Ya Allah, kembalikan aku ke perusahaan tempatku kerja, tapi sebagai pemilik. Allahumma sholli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Habis itu kejar puasanya Daud. Namanya bukan pengen kerja, tapi pengen menjadi pemilik perusahaan itu. Salawatnya jangan 100. Harga 100 itu security, supir, karyawan biasa, honorer. Ustadz menghina satpam, laporin Bareskrim. Aduh, capek dah. Dikit-dikit ribut, dikit-dikit lupa lapor. Ayolah bangun ekonomi, ayo. Yang kebanyakan ribut. Lapar ini umat lapar. Emang Ustadz udah melakukan apa? Lah, karyawan kita 16.000 Pak. Melakukan apa? Lo mah mana sih? Kalau ditambah dengan honorer rumah-rumah tahfiz itu 23.000 loh. Jangan bercanda itu. Jangan suka ngebaca orang tapi lupa ngebaca diri sendiri. Orang mau dibaca. Bingung saya. Demen banget ngebaca orang. Orang dibacain mulu. Dikulitin deh. Tapi dia lupa ngebaca dirinya sendiri. Padahal yang Allah bilang apa? Iqra kitabak. Baca itu catatanmu. Kitabaka. Bukan kitabahu. Bukan kitabnya dia. Tapi kitab kamu. Tapi orang senengnya baca kitab orang. Catatannya orang. Kejar 1.000 lah minimal pagi sore. Istighfar, tasbih 1.000. Yang lain cuma 4 surat. Situ tetap hajar 1 juz. Quran juga diapalin. Jadi bukan cuma 4 surat, ditelan tuh Quran. Terus sedekahnya digeber. Maka saudara yang hari ini di PHK 3, 4, 5, 6, 7 tahun kemudian bisa jadi kemudian seperti orang yang kemarin ketemu saya di Masjid Nabawi. Belum lama nih, di umroh kemarin Desember tanggal 10-an. Jamaah Istiqlal. Hadir gak hari ini? Jamaah Istiqlal. Bukan miskin, kismin. Izin Allah Subhanahu wa taala. Ngaji, merenung. Iya, sampai kapan berubah? Pertanyaannya adalah sampai kapan lo mau jalan? Sampai kapan berubah? Pertanyaan itu balik lagi, sampai kapan lo mau kemudian melaksanakan apa yang disuruh sama si ustadz? Nggak ngerti apa-apa nih, otaknya blank. Saya pernah jadi orang susah, pernah jadi orang miskin, emang blank. Mau ngapain coba? Itu gak bisa nih, otak mikir tuh gak bisa gitu. Lah karena gak bisa mikir, kata Allah apa? Disitulah tempatku. Ketika kamu lagi gak bisa mikirin apa-apa dan siapa-siapa, itulah tempatku. Isi sama Allah saat masuk. Kan la ilaha, lagi gak punya pikiran. Illallah, kecuali Allah. Masuk, set. Anak muda ini sama istrinya datang.
Istiqlal, datang Istiqlal, lalu memutuskan Bismillahirrahmanirrahim dalam keadaan sama seperti saya zaman dulu, nggak tahu apa-apa, nggak punya apa-apa, geber-geberan, digeber sama dia, asli digeber. Pengertian digeber tuh begini Pak, siapa bapak yang masih ngontrak? Masih ngontrak ada? Oke, Mas, ngontrak bulanan apa tahunan? Tahunan. Masih sisa berapa bulan lagi? Masih sisa berapa bulan lagi? Hah? 6 bulan. Pulangin istri ke mertua. Ini loh yang disebut dengan geber-geberan sampai titik nol saudara. Pulangin istri ke mertua. Lalu saudara jadi merbot masjid. Supaya apa Pak? Supaya sisa 6 bulan bisa saudara sedekahkan kontrakan itu kepada siapa saudaranya saudara yang tidak punya tempat tinggal. Hah, berani nggak? Nyengir biasanya orang. Gitu. Iya kalau mau lompatan begitu bos, capung, ya hajar. Hah? Lah kan untuk menuju lompatan terbaik, hentakannya kan mesti benar. Kalau begini-gini aja, ya begini-begini aja. Tapi coba, sedang, oh itu toh. Pulangin istri ke mertua. Insya Allah pada bingung tuh mertua. Ya Allah, kenapa lu cerai? Bukan cerai mama. Saya mau sedekah rumah kontrakan. Orang bego mana lagi? Ini rumah kontrakan orang kok lu sedekahin gitu. Bukan mama, saya ini kan ngontrak sama istri setahun. Udah jalan 6 bulan. Kata Ustadz Suma, aduh itu lagi disebut nama dia. Ini loh, orang gara-gara nggak kenal nggak cinta, orang gara-gara nggak kenal nggak sayang. Gue udah bilang kapan lagi lo diajar sama pemilik LRT City. LRT City lo susah itu, nggak mau minta tanda tangan lo. Sombong ya, ini bukan sombong, pamer dikit, sekalian jualan. Gue lagi jualan apartemen. Assalamualaikum mak, waalaikumsalam. Mak, iya. Boleh ini gudang saya bersihin. Buat apa? Nanti buat tidurnya istri sama anak-anak saya. Hah? Ya kalau lo mau nginep, ya nggak apa-apa, ntar adek lo sama bapak. Enggak, ini kira-kira bangsa 6 bulan sampai setahun kali. Loh, itu mah bukan nginep, pindah. Iya mak, bismillah nih, saya pengen berubah hidup. Udah diskusi sama istri. Jadi rumah sisa kontrakan 6 bulan nih mau saya sodakohin buat siapa orang yang lagi bingung nyari tempat tinggal. Allahu Akbar. Ya. Yuk, bersihin dah, bersihin tuh Pak. Bersihin, rapiin. Dan ngerumasa, namanya juga tinggal sama orang ya, walaupun orang tua kan, ya namanya orang lah begitu kan ya. Yang ngerumasa lah, cuciin, masakin, pahit. Bangun lebih dulu daripada mertua, tidur lebih belakangan daripada mertua. Nah yang repot mertuanya seneng bola, oh dia nggak tidur. Lalu kemudian antum supaya jangan ada duit yang kepake buat kontrakan, datang ke masjid. Assalamualaikum, boleh nggak saya tidur di teras? Saya ngelakuin itu Pak. Saya ngelakuin, nggak ada masalah. Gue pernah tinggal di penjara. Jadi kalau tidur di musola mah enak Pak. Nyamuk banyak tapi gue pesen. Ilmunya sama Pak.
Saya udah bilang, apapun ilmunya sama. Sholat 2 rakaat, minta sama Allah. Kenapa? Karena dia yang punya, dia yang ngatur. Itu aja. Ikutin semuanya. Ilmunya sama. Semua punya Allah. Dia yang ngatur. So, nyamuk punya siapa? Punya Allah. Jangan lu cari autan. Jangan lu cari sari puspa. Jangan lu cari baygon. Masih ada nggak sih itu? Gue mau udah lupa, udah nggak make. Mana? Ya itu dia. Gue pakai AC. Ya tapi enggak, kita pakai AC gara-gara kita minta zaman dulu kan. Kita sholat 2 rakaat. Iseng sih emang. Ayo buka Qurannya. Surat Al-Baqarah 152. Kalau perlu tembak dari atas 151. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Perhatikan, nanti saya baca lagi ayatnya, saudara baca terjemahannya. Ada terjemahannya? Perhatikan. Allah akan membersamai saudara. Bukan cuma membersamai, mengutus orang terbaiknya. Dan tidak ada orang terbaiknya kecuali Rasulullah. Dan Allah sudah mengutus itu. Dan bukan cuma mengutus, bukan cuma membersamai dan mengutus, tapi saudara juga akan dibersihkan oleh Allah. Ini bersih penting supaya kemudian bisa dipakaikan. Apa? Pakaian baru misalnya. Piring dibersihkan dong supaya kemudian diisi makanan yang baru, begitu kan? Betul tidak? Dipersiapkan tuh ya memang dipersiapkan. Nah saudara dipersiapkan nanti untuk menerima hal-hal yang baru. Ini buku nanti akan ada di buku terbarunya Wirda. Judulnya The Unlimited New You. Ini judulnya. Jadi Anda becoming the new you yang unlimited. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala alihi biiznillah. Anda nanti baca lagi dalam pengetahuan seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa Anda akan di-prepare, dipersiapkan jadi something new, jadi someone new. And then kemudian Anda diajarin. Yang ngajar bukan bercanda nih, bukan main-main. Yang mengajar Anda adalah Allah yang punya 99 nama Asmaul Husna. Apa sih yang Anda mau diajarin? Apa yang Anda mau tuh minta diajarin? Masak, beres. Kata Allah apa di sini nanti? Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Anda pengen jadi pengusaha properti, udah beres.
Anda pengen jadi pengusaha, udah beres. Anda pengen jadi pekerja profesional, saya harus dudukin itu. Posisi dirut, beres kata Allah. Antar aku yang ngajarin. Bukan cuman diajarin loh. Bukan cuman Allah ngajarin, tapi Allah akan siapin jalannya. Dan Allah akan bangun ekosistem. Nah, yuzakikum tuh ekosistem. Ya, arsalna fikum tuh ekosistem. Jadi ekosistem untuk Anda menuju posisi yang Anda mau, itu akan disiapkan sama Allah Ta'ala. Sebagaimana juga Allah kalau udah mau ngancurin seseorang, ekosistemnya pun dibentuk oleh Allah. Sehingga kita tuh nggak bisa bergerak. You cannot run, you cannot walk, you cannot hide. Nggak bisa kemana-mana. Anda pengen pergi haji, ya udah, kita diajarin caranya sama Allah. Anda pengen punya anak, diajarin caranya sama Allah. Pengen punya jodoh, diajarin nanti caranya sama Allah. Hah? Ya, saya baca lagi ayatnya. Anda baca ulang sampai saya berhenti nanti baca artinya. Ya. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Jangan keluar dari ayat lain. Baca terjemahnya ayat ini saja. Anda tidak tahu caranya ngatasin anak, baca ayat ini, terjemahnya. Nanti Allah akan ngajarin bagaimana caranya ngatasin anak. Anda nggak ngerti caranya ngatasin persoalan Anda hari ini, nggak usah bingung, nggak usah pusing, nggak usah puyeng, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Nanti Allah yang akan ngajarin. Jadi jangan keluar dari ayat ini. Baca berulang, baca berulang, baca berulang, baca berulang, baca berulang, baca berulang. Artinya, saya akan bantu ngawal dengan ayatnya. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون.
Masa sih kita nggak seneng ya, yang menjadi guru kita ya Allah, yang bantu kita ya Allah gitu, nyiapin jalan kita tuh Allah, mau nyari siapa lagi? Makanya aneh buat Allah. Allah sudah menyediakan dirinya, lalu kita datangnya sama yang lain. Aneh. Kata Allah apa? Aku yang memberi kamu tanah. Loh, tanah itu malah kamu sampaikan kepada bank. Kamu ngomongnya sama bank. Gimana sih kamu? Gitu kata Allah. Saya menghindari tuh persoalan fikih. Ustadz nih nggak pernah ngomong riba. Oh, saya ngomong pongkolnya Pak. Ngomong soal tauhid Pak. Enggak bicara hukum, kita bicara tauhid. Persoalannya emang penting ente ngutang. Bukan saya nggak mau bicara. Saya udah bilang kalau bicara fikih, mah saya nggak ngerti apa-apa, nggak paham Pak. Daripada gue salah. Tapi kita bicara asas, bicara iman. Quran bicara hukum. Awal Quran bicara iman. Aneh nggak Pak? Bapak yang ngasih tanah Allah. Bapak pengen bangun tanah ini, pengen bangun rumah ini. Tapi yang nyari, yang dicari bukan Allah. Lah bodoh kan? Padahal kata Allah apa? Arsalna fikum rasulan yatlu alaikum ayatina yuzakkikum yuallimukum. Tadi saya bilang Allah utus utusannya sudah. Yuzakikum wa yu'allimukum, itu dibangun ekosistemnya supaya kemudian jadi. Ditakit lagi sama Allah, ditegasin lagi sama Allah, wa yu'allimukum malam takunu ta'lamun. Kamu nggak tahu caranya bangun rumah itu, aku akan ajarin kamu. Allah manggil kan? Lihat ayat berikutnya. Fadhkuruni azkurkum washkuru li wala takfurun. Saya sama Fadil sama teman-teman sebagai ikhtiar, ya bab ikhtiar. Minjem ya minjem aja orang bab ikhtiar. Tapi apakah minjem itu jadi Tuhan? Jangan Pak. Ikhtiar aja bab ikhtiar. Ada si fulan, oh kita datang silaturahim. Mudah-mudahan ada pencerahan. Iya, Bo, ya namanya silaturahim, yang pergi sana. Assalamualaikum Bang Haji, Waalaikumsalam. Saya punya persoalan Bang Haji. Tapi kalau lo datang ke Bang Haji itu, sementara Allah lo lewatin, pantas enggak? Makanya saya lahirkan dengan izin Allah tema-tema Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Pengen datang ke Bang Haji, dia lagi jual mobil, habis jual mobil datang. Tapi sebelumnya lo datang, lo minta izin dong sama Allah. Ya Allah, saya mau datang nih ke Bang Haji, dia habis jual mobil, boleh nggak saya datang? Saya nggak punya bayangan. Siapa yang bakal nolongin anak saya kuliah? Allahu Akbar. Senang Allah. Oh, dia mau datang ke hambaku, tapi aku nggak dilewatin. Oh, dia mau datang ke hambaku, aku nggak dilangkahin. Senang. Akibatnya apa? Allah bikin senang tuh Bang Haji, supaya senang menerima kita. Beberapa detik, beberapa menit, beberapa jam sebelum kita datang, Allah buka rezeki buat si Bang Haji, sehingga duit mobil nggak kepake. Itu Allah. Aneh buat kita, Allah siapin semuanya supaya kita datang, supaya kita ingatnya sama dia. Tapi kita nggak datang, kita ingatnya sama orang. Tuh lihat ayatnya, baca artinya. Fadhkuruni azkurkum. Ingatlah aku kata Allah, maka aku akan mengingat kalian. Datang kepadaku kata Allah, aku akan datang pada kalian. Mendekatlah kalian padaku, aku akan mendekat pada kalian. Kita belum bicara tolonglah aku akan tolong kalian. Nah, bingung tuh. Tolong Allah.
Bagaimana ya Allah tolongin? Nah, nolongin Allah itu beri pakaian yang tidak berpakaian, kasih makan mereka yang tidak punya makanan, kasih jajan mereka yang nggak punya jajan, bayarin kontrakan mereka yang nggak bisa bayar kontrakan, kawal mereka yang hamil sedangkan dia miskin, nggak bisa USG, nggak bisa berobat, nggak bisa punya vitamin dan lain sebagainya, biayain mereka. Nanti kata Allah apa? Adzkurkum, aku yang membiayai kalian. Anda nggak punya jodoh, jangan sibuk mencari jodoh buat diri Anda, carikan jodoh buat orang lain. Sibukkan mencari jodoh buat orang lain, itu namanya menolong Allah. Anda menolong Allah dengan menolong hamba-hamba Allah yang tidak punya jodoh. Kenalin terus, bukan sama Anda tapi sama orang lain. Nanti kata Allah apa? Aku yang akan mencarikan kamu jodoh. Allah. Tadi itu soal tanah, udah tahu tanah dari Allah, ya datangnya ke koperasi. Allah ngeliatin tuh, bertahun-tahun aku kasih tanah, kamu terima kasih juga enggak. Apa terima kasih kamu di atas tanah yang aku kasih, kata Allah? Hah? Ngundang anak yatim? Kalau 100 nggak bisa 10 kek, 10 nggak bisa 1 kek, di atas tanahku itu. Kamu memberi makan anak-anak yatim di atas tanah kosongku itu, nggak pernah. Kamu ajak keluargamu buka puasa di atas tanah kosong yang aku berikan pada kamu sebagai tanda syukur kepadaku bahwa tanah yang aku berikan padamu dibawa kepada diriku, enggak juga. Berterima kasihlah, makasih ya Allah udah dikasih tanah kosong, enggak pernah juga. Terus kata Allah, kapan kamu ingat aku, kata Allah, kapan kamu ingat aku? Makanya saya cerewet, pagi-pagi saya ingetin, sit, jangan lupa sit, salawat, istighfar, tasbih. Kenapa? Biar Allah ingat ntar siang. Kalau lu pagi ingat, ntar Allah ingat siang. Siang lu ingat Allah, ntar Allah ingat lu sore. Sore lu ingat Allah, ntar malam lu Allah ingat lu. Malam lu ingat lagi Allah, ntar pagi lu Allah ingetin. Namanya kita punya banyak bahaya yang kita nggak tahu, betul kan? Punya kejadian tiba-tiba yang kita nggak paham. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Apa kata Allah? Jangan pernah membelakangi aku. Kuliah Allah yang nguliahin, ijazah Allah yang ngeluarin, tahu ini tahu itu Allah yang ngajarin, tapi yang dicari orang yang belum pernah memberikan rizki, itu yang diharapkan memberi rizki. Allah yang terus-terusan memberi rizki, dipanggil juga nggak mau. Hayya 'alas shalah, nggak datang. Giliran dipanggil interview, ketap bener, baju beli baru, minyak wangi, beli baru, sepatu beli baru, deodoran dipakai, nggak mau naik bus takut bau, nggak mau naik motor takut bau, minjem mobil, nyewa Grab apa segala macam. Yang belum tahu yang ente belum tahu dia, yang dia belum tentu juga bisa ngasih ente kerjaan, udah sergap bener datangnya. Begitu ke Allah aja, waduh, lagu lo mah, lagu saya, lagu kita semua. Bagaimana ceritanya bakal jadi orang seneng. Saya doain nih, bila masih ada yang di bawah urusannya nih, sampai nanti dia menjadi orang besar, kalau perlu dia yang azan. Niatin tuh. Ya Pak Surapto ya Pak. Pak siapa namanya? Ente ya? Siapa? Suherman. Udah ganti nama ya? Dari masih kecil, dari masih lemah, dari masih hina di mata orang, dari belum siapa-siapa, udah ngambil posisi azan. Dan istiqomah nanti sampai dirut. Saya mah di pesantren.
Lalu bukan karena ingin mempersilahkan santri mengambil bagian kesantriannya. Pengen azan aja saya mah. Kalau di pesantren nggak kepengen kemudian menjadikan santri mengambil bagian kesantriannya, belajar menjadi imam. Saya yang terus-terusan jadi imam. Istiqomah. Ente nih kalau udah sukses gitu, ngaji tetap, jangan sampai nggak ngaji. Coba tuh dikasih tanah kosong sama Allah, berdua sama istri. Dek, kita datang ke Allah yuk. Gitu. Allah nih baru terbersit aja, langit udah biru tuh, bergemuruh tuh langit dan bumi. Iya bang, ntar bangunin bang. Kemarin saya butuh duit, izin Allah subhanahu wa ta'ala 40 miliar. Akhir-akhir ini emang pengusaha-pengusaha itu emang izin Allah, perkara duit cash ini emang masalah. Kayak langka gitu. Terasa bener, yang dijamin sama Allah itu yang wajib-wajib aja. Makan gitu, minum gitu. Makanya saya bilang harus lewat ibadah sunnah untuk nyari yang pleasure, yang sifatnya leisure, yang sifatnya enjoying. Jadi kalau Anda, saya, kita semua untuk hal-hal yang sifatnya tambahan susah, itu signal dari Allah bahwa amalan sunnah kita emang lagi payah. Itu aja. Gimana coba? Gimana Allah nggak balas pelitnya kita? Sholatnya cuma yang wajib aja. Habis kata Allah apa? Ya udah, aku juga ngasih yang wajib aja udah. Apa yang wajibnya? Ngasih makan kamu. Tapi buat kamu jalan-jalan, lah kamu aja hitungan. Kamu hitungan sama aku kata Allah. Sholat 4 rakaat. Zuhur tuh 8 rakaat. Alhamdulillah saya diberikan Allah Subhanahu wa taala istri yang salehah. Anak-anak sampai level Aisyah. Masya Allah. Hafiz lapor ke saya, Bangkun lapor saya, Aisyah lapor ke saya. Saya bilang, pasang badan. Apalagi butuh duit nih 40 miliar. Ayo, bismillah. Nggak ada pak, kita nggak nyari orang, nggak nyari orang. Ikutin SOP aja, nyari Allah, ntar Allah yang cariin. Cakep malah. Dibikin gampang kok manusia nggak mau. Ikutin, yang kenceng. Cari Allah aja. Ntar Allah yang urus. Tulis. Awirda, Kak Kumi, Bangkun, Bang Hafiz, Aisyah, Mama, tulis. Cari Allah aja. Ntar Allah yang urus. Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Jangan pernah membelakangi aku kata Allah. Boleh kamu ikhtiar, tapi jangan membelakangi aku. Jam 11 jadwal interview, masuk jam 12 lewat 5. Itu aja udah ngebelakangin Allah Pak. Udah ujian tuh. Penting mana kata Allah. Azannya 12 kurang. Tapi kita mau pergi ke musola bingung. Belum dipanggil gitu. Kalau Allah yang manggil lo bisa ntar. Tapi kan sholat panjang Pak Ustadz. Yang penting sebelum asar. Emang juga. Cuma kalau kita tanya pakai hati, pakai bahasa cinta, berarti kan kita nggak kenal Allah. Saya nggak kenal Allah. Nomor 37 silakan masuk. Kita nomor 47. Masih jauh nih.
Jam 5 menit lagi zuhur. Mbak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngantri ya? Bukan. Bukan. Ini 5 menit lagi azan. Nomor saya nomor 47. Saya datang sebelum jam 11. Katanya jadwal saya jam 11. Iya, itu tak sabar, ngantri. Iya, saya cuma pengen bilang, boleh nggak saya sholat dulu? Boleh, boleh. Tapi kalau nanti bagaimana, pas dipanggil nggak ada, lewat loh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya udah, nomor 37 masuk. Terus kita yang nomor 47 ngeloyor aja pergi. Cari musola. Ini yang disebut sama Allah kajian kemarin. Walladzina amanu, dan orang-orang yang percaya sama Allah asyaddu hubban lillah, dia lebih mau mikirin Allah, dia nggak mau kehilangan Allah. Biarin gue mah nggak di interview nggak apa-apa, yang penting gue johor bisa berjamaah. Kalau bisa begitu tuh, apa yang Allah lakukan? Catat wahai para malaikatku, tempatkan dia di posisi paling tinggi di perusahaan itu. 6, 7, 8, 9 tahun kemudian dia jadi mantu si bos. Kejadian banyak pak, di kantong saya nih banyak kejadian. Jangan nggak percaya loh.